Halo mahasiswa, selamat datang kembali di ibadah online khusus mahasiswa Kampus Connection. Senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua secara online. Saya harap kita semua dalam kondisi yang prima dalam menjalani bulan ini ya teman-teman. Hari ini, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita siapkan catatan kita, karena saya percaya hari ini Roh Kudus akan berbicara spesifik untuk setiap kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kami masih boleh beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tuhan pimpin kami, tuntun kami, berikan kami pengertian akan apa yang menjadi firman-Mu. Kami menyerahkan waktu ke depan dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita sebagai pengikut Kristus bukan hanya konsumen, tetapi kita juga adalah kontributor. Kita bukan dipanggil hanya untuk menikmati anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan untuk kita, tetapi kita juga dipanggil untuk membawa dampak ke tengah dunia. That's why teman-teman, setelah tertanam, memasuki proses discipleship, kita juga perlu untuk sama-sama yang namanya melayani. Boleh bilang sama saya melayani, 1, 2, 3. Melayani. Pada tahun 1972, NASA meluncurkan sebuah satelit bernama Pioneer 10. Misi utama satelit ini adalah untuk mencapai planet Jupiter, mengambil gambar planet tersebut dan benda luar angkasa lainnya, lalu kemudian mengirimkan data tersebut kepada NASA. Waktu itu, para ilmuwan menganggap peluncuran satelit ini adalah sebuah langkah yang sangat berani. Karena di masa tersebut belum ada satelit yang sanggup dikirim melampaui planet Mars. Para ilmuwan takut kalau satelit tersebut akan hancur karena sabuk asteroid yang mengelilingi Jupiter sebelum satelit itu mencapai tujuannya. Namun teman-teman, satelit Pioneer 10 sanggup menyelesaikan misinya. Di tahun 1973, di bulan November, gravitasi planet Jupiter yang sangat besar melemparkan satelit ini lebih jauh lagi. Satelit ini mencapai jarak sekitar 1 miliar mile dari matahari dan bahkan melewati Saturnus, terus melewati Uranus, dan sampai ke Pluto. Pada tahun 1997, 25 tahun setelah peluncurannya, Pioneer 10 ini telah mencapai jarak lebih dari 6 miliar mile jauhnya dari matahari. Satu pencapaian yang sangat memuaskan. Karena Pioneer 10 ini berhasil terus mengirimkan sinyal dan data kembali ke bumi. Padahal teman-teman, ilmuwan menciptakan satelit Pioneer ini hanya dengan radio pemancar sebesar 8 watt. Kira-kira setara dengan daya lampu kecil di kamar mandi kita, dan didesain untuk memiliki kemampuan bertahan hanya selama 3 tahun. Namun, satelit tersebut justru dapat bertahan jauh lebih lama di luar prediksi siapapun. Seperti para ilmuwan NASA yang menciptakan satelit Pioneer 10 untuk melayani kebutuhan data NASA, Tuhan pun menciptakan kita untuk melayaninya. Dan saat ini, meski kita merasa kita seperti radio pemancar tersebut yang cuman punya 8 watt, energi yang sangat kecil untuk melakukan sesuatu, tetapi Tuhan dapat memakai kita menjadi jauh lebih besar dari yang kita pikirkan. God made you to serve Him. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan. Efesus 2 ayat yang ke-10 tertulis seperti ini teman-teman. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Teman-teman, garis bawahi kata buatan Allah. Sama seperti seorang pengrajin yang membuat pot, pengrajin kayu membuat kursi, membuat meja, dan berbagai macam produk-produk lainnya, benda-benda tersebut dibuat untuk satu tujuan khusus. Kita pun dibuat untuk melayani pencipta kita. Tuhan tidak hanya menciptakan kita untuk duduk diam dan nontonin permainan kehidupan ini. Tetapi Tuhan menciptakan kita untuk menjadi pemain di dalam kehidupan kita dan punya dampak dalam kehidupan kita. Seperti seorang pelatih yang tidak akan memasang seorang pemain tanpa memperlengkapinya terlebih dahulu, Tuhan pun tidak menciptakan kita tanpa memperlengkapi kehidupan kita, teman-teman. Berbagai karunia telah diberikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita.
Dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 seperti ini. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari berbagai anugerah Allah. Salah satu panggilan dan tujuan kita di dunia adalah untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan berarti kita melayani sesama kita juga. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, melayani Tuhan bukan berarti kita harus menjadi seorang pendeta, atau menjadi seorang full-time staff di gereja, atau menjadi misionaris yang pergi ke berbagai tempat yang terpencil di ujung dunia. Tetapi, melayani sesama kita berarti melayani orang yang di sekitar kita, melayani orang yang Tuhan tempatkan untuk kehidupan kita. Dan tentu saja teman-teman, Tuhan sudah memperlengkapi kita untuk dapat melayani. Tuhan memberikan kepada kita talenta, kemampuan, keahlian untuk setiap kita. Seperti yang tadi kita baca di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-10. Dan kemudian ada lagi nih teman-teman. Yuk sama-sama kita lihat Roma 12 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa memimpin, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan belas kasihan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Teman-teman, di dalam pelayanan mahasiswa di gereja ini, sebelum setiap orang masuk ke dalam unit-unit pelayanan yang ada, mereka perlu untuk mengikuti beberapa kelas pelatihan terlebih dahulu. Salah satunya adalah kita sebut dengan namanya SHAPE, yang merupakan akronim dari Spiritual Gift, Heart, Ability, Personality, dan Experience. Setiap orang yang akan melayani akan mengisi sebuah form pertanyaan yang berkaitan dengan apa yang menjadi karunia rohani masing-masing. Lalu mereka tergerak atau terbeban untuk melayani di mana. Dan juga melihat kemampuan, talenta, kepribadian, serta pengalaman yang dimiliki agar mereka dapat melayani dengan maksimal. Kenapa? Karena kami percaya bahwa Tuhan telah memperlengkapi setiap kita sedemikian rupa, bukan untuk hidup diri sendiri kita, namun untuk dapat melayani Tuhan melalui melayani sesama kita. It's our turn to serve, teman-teman. Dengan memahami shape kita yang unik dan berbeda satu dengan yang lain, kita bisa melayani dengan lebih efektif. So, teman-teman, siap untuk mengetahui apa yang bisa kita lakukan untuk kita melayani? Setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita mau melayani. Yang pertama, teman-teman, kita harus available atau kita harus bersedia. Maksudnya available di sini bukan hanya bicara tentang waktu dan tempat, namun lebih kepada sikap hati kita. Rasanya gampang kalau hanya mengatakan, Tuhan, ini aku, utus aku. Tetapi Rick Warren dalam bukunya Purpose Driven Life menuliskan beberapa penghalang yang harus kita hancurkan saat kita mau melayani. Yang pertama adalah yang namanya egois. Serving God, serving others, it's all about selflessness, teman-teman. Kita harus mendahulukan orang lain dan menempatkan diri kita di tempat yang kedua. Melayani selalu diawali dengan adanya kebutuhan yang harus dijawab. Saat kita melihat kebutuhan di depan mata, apakah kita bersedia untuk diganggu dan mengesampingkan kepentingan kita untuk melayani kebutuhan tersebut, untuk melayani orang lain? Atau kita akan tetap fokus pada kesibukan kita tanpa kita mau peduli dengan hal-hal yang ada di depan kita? Contoh teman-teman, kalau di perkuliahanmu, kamu tahu minggu ini adalah minggu UTS misalnya, dan mata kuliah yang harus dipelajari itu susah. Tetapi ada salah satu temanmu perlu tumpangan untuk menginap karena dia harus cari kosan yang baru. Apakah kamu mau jadi jawaban untuk kebutuhan teman-temanmu? Atau katakanlah kamu punya sisa uang di bulan ini untuk ditabung dari hasil kamu bekerja part-time. Tapi tiba-tiba papamu atau adikmu minta tolong kamu untuk bayar keperluan rumah. Atau ada adikmu punya satu keperluan mendadak yang urgent. Dan kondisinya keluargamu lagi kurang secara finansial dan kamu yang punya uang. Apakah kamu dengan rela hati memberikan tabunganmu?
Teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, nggak harus pergi jauh untuk bisa melayani Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kita kesempatan di waktu-waktu tersebut untuk kita bisa melayaninya melalui melayani sesama kita. Sesimpel untuk menjawab kebutuhan yang ada. Itu pilihan kita. Mau melayani atau tidak. Sama seperti Tuhan Yesus ketika berada di dunia. Tujuan utama dari Yesus adalah untuk mati di kayu salib dan menebus dosa manusia. Namun, selama hidupnya di dunia, Tuhan Yesus tidak hanya menunggu diam sampai waktunya datang. Banyak cerita saat Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan menuju satu tempat, namun di tengah perjalanan dia terhenti dengan agenda lain di luar rencana, hanya untuk melayani orang, menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Yesus selalu menjadi teladan dengan selalu available untuk melayani orang-orang tersebut. Dia nggak cuma fokus untuk mencapai kota tersebut, tetapi di dalam perjalanannya ketika ada kesempatan, dia selalu stop by, berhenti sejenak untuk melayani orang lain, berhenti sejenak untuk mengadakan mujizat, menyembuhkan orang. Dia tahu kalau agendanya adalah agenda Bapa. Apakah kita pun demikian? Hal yang kedua teman-teman, perfeksionis. Yang harus kita singkirkan saat kita mau melayani adalah perfeksionisme. Teman-teman, kita tidak akan pernah punya waktu yang sempurna, skill yang sempurna, kepribadian yang sempurna, kondisi yang sempurna, keadaan sekeliling kita yang sempurna. Kalau kita selalu mencari waktu yang sempurna, waktu yang tepat, kemampuan yang sempurna, kepribadian yang sempurna, semua tepat sebagai alasan kita melayani, saya jamin teman-teman, pada akhirnya kita nggak akan melakukan apapun untuk melayani. Pengkhotbah 11 ayatnya yang keempat menuliskan teman-teman, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur. Ah kak, nanti aja, saya sibuk kuliah, nanti kalau udah agak lowong. Ah kak, saya belum siap, saya rasanya nggak cukup jago. Ah kak, saya takut saya nggak capable. Teman-teman, sekali lagi, Tuhan memberikan kepada kita, kepada kamu dan saya, karunia-karunia yang kita perlukan untuk melayaninya. Masalahnya hanya ada pada diri kita. Apakah kita mau melayani Tuhan atau tidak? Hal pertama yang harus disingkirkan adalah egois. Hal kedua adalah perfeksionis. Dan hal yang ketiga bicara tentang materialistis. Yang terakhir yang harus kita singkirkan adalah materialistis. Apa maksudnya? Saat melayani teman-teman, jangan pernah sekalipun kita mengharapkan imbalan. Imbalan berupa harta atau utang budi dan lain sebagainya. Kita melayani untuk kehidupan yang kekal, bukan untuk kesuksesan di dunia saja. Ini hal-hal yang seringkali menghalangi kita untuk kita available dalam hal melayani. Untuk kita bisa bilang, I'm in. Kamu mau pelayanan nggak? Oke, I'm in. Hilangkan sikap egois, hilangkan sikap perfeksionis tersebut. Kamu tidak akan pernah menemukan segala kesempurnaan dulu baru kamu melayani. Dan juga hilangkan segala sikap materialistis itu. Maka kita akan punya hati yang bersedia untuk melayani Tuhan. Yang pertama, available untuk melayani Tuhan. Sikap hati kita harus available untuk melayani Tuhan. Dan kemudian teman-teman, kita perlu melayani dengan penuh ucapan syukur. Melayani dengan grateful. Setelah kita membereskan hati kita tadi dengan menghilangkan berbagai penghalang yang menghambat. Bagian selanjutnya adalah melayani dengan penuh ucapan syukur. Tidak ada jenis pelayanan yang terlalu kecil, tidak ada jenis pelayanan yang terlalu remeh untuk Tuhan. Apapun yang telah kita lakukan untuk melayani sesama, itu menyenangkan hati Tuhan. Tujuan kita melayani adalah untuk memuliakan Tuhan. So, teman-teman, fokus sama siapa yang kita layani. Bukan tindakan yang kita lakukan, tetapi siapa yang kita layani. Melayani Tuhan dengan mengucap syukur dan sukacita. Kenapa? Karena Dia lebih dulu melayani kita. Karena keselamatan yang Dia berikan untuk kita. Karena berkat yang Dia berikan untuk kita. Karena kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap kita. Inilah yang menjadi pembeda pengikut Kristus dengan agama-agama yang lain. Yang lain bisa mengajarkan, melayani, atau beribadah dengan berbagai macam alasan yang lainnya. Tetapi teman-teman, Kristus mengajarkan, Yesus mengajarkan, kita melayani karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Kita melayani dengan sikap hati bersyukur bahwa kita punya keselamatan di dalam Dia. Kita ada saat ini pun karena ada orang yang Tuhan tempatkan untuk melayani kita secara terlebih dahulu. Saya bisa berdiri di tempat ini karena ada orang yang pernah melayani saya. So, teman-teman, kita melayani dengan penuh ucapan syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita.
Dan yang ketiga, kita melayani dengan setia, faithful. Artinya kalau kita melayani bukan kalau sedang mood, aku lagi pengen pelayanan, pelayanan. Aku lagi nggak pengen pelayanan, nggak pelayanan. Teman-teman, bukan seperti itu. Bukan kalau sedang senang aja, kalau lagi punya waktu luang, kalau ya teman-teman, kita melayani terus-menerus seumur hidup. Kita melayani tanpa menyerah. Kita melayani dengan faithful. Kita melayani dengan setia. Yang namanya melayani itu bukan satu event. Bukan satu kegiatan yang bisa kita lakukan saat kita muda atau saat kita aktif di satu komunitas aja, teman-teman. Melayani itu seumur hidup. Melayani itu gaya hidup. Coba sama-sama bilang sama saya, melayani itu seumur hidup, melayani itu gaya hidup. 1, 2, 3. Melayani itu seumur hidup. Melayani itu gaya hidup. Teman-teman, sadarkah kita bahwa kita ini semua diciptakan serupa dan segambar dengan Kristus? The good news is, Tuhan bukan hanya menciptakan kita untuk melayani, tetapi Dia sendiri yang memberikan kepada kita satu teladan. Dia bukan cuma nyuruh kita, tapi Dia memberikan teladan bagi kita untuk melayani. Dia datang ke bumi dan tunjukin ke kita, gini loh caranya. Nih, kamu lihat aku. Nanti setelah ini giliran kamu melakukannya. Sehingga teman-teman ketika ada pertanyaan, mau melayani nggak? Kita bisa bilang, I'm in, ayo, gas. Oke gas, aku mau pelayanan. Aku mau melayani. Matius 20 ayat ke-28 menuliskan seperti ini teman-teman. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sekali lagi teman-teman, Yesus datang memberi teladan dalam melayani. Dia tunjukin gimana caranya, apa itu melayani, dan sebagainya. Setelahnya, menjadi tugas kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Dia untuk meneladani kehidupannya. Apa yang dilakukan Yesus ketika Dia berada di bumi? Melayani. Dengan melayani, kehidupan kita sebagai pengikut Kristus akan membawa satu dampak yang baik. Yang dikatakan seperti kota yang terang di atas bukit tidak bisa disembunyikan. Itulah kehidupan kita yang memancarkan kasih Allah. Saya percaya itulah kehidupan kamu dan saya ketika kita melayani dan memancarkan kasih Allah. Tidak ada pelayanan yang terlalu kecil atau remeh untuk Tuhan. Satu kali teman-teman, di Amerika Serikat ada 2 orang anak remaja laki-laki yang mereka coba datang ke satu ibadah di gereja. Hanya saja tempat itu penuh sesak dan 2 anak laki-laki ini mereka nggak bisa menemukan tempat duduk. Mereka kemudian berbalik dan memutuskan untuk pergi karena mereka nggak menemukan tempat duduk. Namun sebelum mereka keluar, sampai di pintu keluar, salah seorang usher di sana berkata, "Come on, aku akan carikan tempat duduk buat kalian." Usher itu pun mencarikan tempat duduk dan kemudian mengantarkan 2 orang anak remaja tersebut ke tempat duduknya. Malam itu, kedua anak laki-laki itu bertobat dan menerima Kristus di dalam kehidupannya. Salah satu dari kedua remaja tersebut bernama Billy Graham, yang semasa hidupnya telah menginspirasi jutaan, bahkan mungkin puluhan juta orang. Seorang penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan untuk memberkati Amerika Serikat dan bahkan seluruh dunia. Teman-teman, coba sambil kita berpikir, apa jadinya ya kalau hari itu nggak ada seorang usher yang berjuang mencarikan tempat duduk untuk 2 anak remaja tersebut di dalam ibadah yang lagi penuh sesak. Anak bocah remaja nggak dapat tempat duduk, mau keluar, kemudian ada yang nyariin tempat duduk untuk mereka. Terkadang kita meremehkan pelayanan-pelayanan sederhana seperti mengantarkan jemaat dari pintu masuk ke tempat duduk mereka. Tetapi tidak pernah ada pelayanan yang kecil bagi Tuhan. Apalah jadi usher dibandingkan dengan yang worship leader. Apalah dibandingkan dengan yang khotbah. Teman-teman, ubah mindset tersebut dengan pikiran seperti ini. Ketika saya mengantar orang dari pintu masuk ke kursinya, saya sedang mengantarkannya menuju hadirat Tuhan, menuju panggilan Tuhan. Ketika saya melayani di ruang kontrol yang tidak terlihat, menampilkan lirik lagu, saya sedang membantu orang-orang untuk bisa menyembah Tuhan, mengekspresikan rasa syukurnya sama Tuhan. Ketika saya sedang memfoto, saya pelayanannya fotografer. Saya sedang mengabadikan momen perjumpaan seseorang dengan Tuhan. Teman-teman, ubah cara pandang kita dan kamu akan mampu menghargai setiap pelayanan yang ada. Tidak pernah ada pelayanan yang terlalu kecil bagi Tuhan. Apapun yang dipercayakan kepada kita saat ini, kerjakanlah dengan sepenuh hati.
Apapun bagian kita saat ini, be faithful, be grateful. Setialah dan mengucap syukurlah untuk hal-hal tersebut. Karena itu berarti kita masih bisa punya dampak bagi orang lain di dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan membuang rasa egois yang ada di dalam diri kami. Kami juga berdoa Tuhan juga buang segala sifat-sifat perfeksionis yang ada dan juga materialistis yang ada. Biar kami bisa punya hati yang murni untuk melayani Tuhan. Biar kami bisa available untuk melayani Tuhan. Kami juga Tuhan datang dengan sikap bersyukur kepada Tuhan. Karena kami masih diberikan kehidupan. Kami masih diberikan kesempatan untuk bisa melayani Engkau Raja di atas segala raja. Dan biar Tuhan kami bisa melayani Tuhan seumur hidup kami. Karena melayani merupakan gaya hidup. Dan kami pengen Tuhan, seumur hidup kami faithful melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biar Tuhan yang menuntun kehidupan kami. Tuhan yang berikan kami hati seorang pelayan itu. Dan hari ini juga Tuhan, hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, biar ada nilai-nilai yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan-Mu. Tuhan yang mempertemukan Kau dengan teman-teman yang tepat, dengan dosen yang tepat, dengan kelas yang terbaik yang Tuhan berikan dalam perkuliahan-Mu. Biar Engkau menjadi dampak yang positif di tengah pertemanan-Mu, biar teman-temanmu bisa melihat kasih Allah dinyatakan lewat kehidupan-Mu. Tuhan juga yang memberkati keluarga-Mu, ada relasi yang dipulihkan di tengah-tengah keluarga-Mu, satu dengan yang lain, orang tua dengan anak, kakak dengan adik. Tuhan yang terus-menerus memulihkan relasi yang ada. Tuhan mencukupkan semua yang Kau perlukan. Terimalah sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah dan penyertaan Roh Kudus sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saya percaya Tuhan mengingatkan sesuatu bagi setiap kita hari ini. Kita diciptakan untuk melayani Tuhan, dan melayani Tuhan berarti kita melayani sesama kita. Tuhan sudah mempersiapkan kita untuk bisa melayani sesama dengan baik untuk kemuliaan-Nya. Bagi teman-teman yang masih memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silakan teman-teman bisa scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.